Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu berharaplah pada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di masa COVID-19 ini, ada banyak orang Kristen kehilangan sukacita dalam menjalani hidup karena berbagai tekanan, persoalan, pergumulan dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, sakit penyakit, sehingga membuat kepala pening, stres, dan tidak tenang dalam hidup. Beban persoalan yang makin berat, pikiran yang makin rumit membuat jiwa terganggu dan tidak ada sukacita dan melahirkan keputusasaan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam sapaan Tuhan kita saat ini dan sedang dilanda badai kehidupan yang sangat menyesalkan jiwa oleh karena perbuatan dan tindakan-tindakan orang yang tidak adil, tidak saleh, para penipu dan musuh-musuhnya yang terus mengejar diri. Hal ini membuat jiwanya makin tertekan. Jiwa yang tertekan membuatnya sulit untuk mengerti kehendak dan tuntunan Tuhan dan hilang sukacita serta kegembiraan dalam hidup. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita tertekan oleh berbagai persoalan? Melalui kebenaran firman ini kita diajak untuk berharaplah pada Tuhan. Saudara yang terkasih, terkadang Allah memakai masalah-masalah untuk menarik kita lebih dekat kepadanya, lebih mengerti dan mengetahui akan dirinya. Pengalaman-pengalaman yang paling indah, intim dan mendalam adalah dalam masa-masa yang sulit, beban berat dan seolah ditinggalkan oleh Tuhan. Daud memaksa jiwanya untuk tidak tertekan dengan cara di tengah-tengah masa yang sangat sukar itu supaya berharap kepada Tuhan. Ketika keadaan dan situasi tidak bisa dipahami dan dimengerti, saudara-saudara, maka mata kita hanya berfokus atau terfokus kepada Tuhan. Dalam arti memandang Tuhan itu jauh lebih bermakna daripada mata yang selalu tertuju kepada persoalan. Berharap, bersandar, bergantung sama dengan mengandalkan Tuhan untuk menolong, melepaskan, memberi kemenangan atas setiap kemelut persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan bagi kita orang-orang yang percaya dan bagi setiap orang. Jika kita hanya melihat persoalan yang terjadi, hal itu akan menyebabkan kita makin tertekan. Jika kita makin membiarkan amarah, emosi, bersungut-sungut, protes, kecewa kepada Tuhan, maka jiwa kita akan makin tertekan. Rasa putus asa, saudara-saudara, bukanlah karakter anak-anak Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang, karena Tuhan selalu ada di pihak orang-orang percaya. Masalah itu hanya bungkusnya, saudara-saudara, dan di dalamnya ada kebaikan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Yakinlah, saudara-saudara, yakinkan pada dirimu dan percaya bahwa persoalan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan mujizat-Nya bagi kita. Apapun penyebab masalah itu, percayalah bahwa di dalamnya pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam hidup kita.
Abraham, saudara-saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun kepercayaannya tidak menjadi lemah dan tetap percaya Allah sanggup melakukan mujizat atas diri. Biarlah kita, saudara-saudara, memenuhi hidup Tuhan. Biarlah kita memenuhi hati kita dengan kepercayaan akan janji firman Tuhan yang merupakan kepastian jawaban dan dasar kebenaran bahwa Tuhan sanggup menolong dan melakukan mujizat bagi kita. Tidakkah dalam Mazmur 50 ayat ke-15 berkata, saudara-saudara, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Artinya apa? Mujizat itu masih ada dan pasti ada. Percaya saja pada firman-Mu, maka Yesus Tuhan akan melakukan perkara ajaib di tengah-tengah persoalan kita. Tidak peduli seberat, sehebat apapun goncangan, masalah dan pergumulan kita, Tuhan dapat membuat badai hidup kita teduh sebagaimana Tuhan Yesus membuat badai gelombang laut teduh ketika para murid dikuasai rasa kekhawatiran dan ketakutan di atas perahu. Hanya sekali bicara, badai pun reda. Luar biasa Tuhan kita. Dia adalah Allah yang sangat mampu mengatasi setiap perkara. Untuk itu, saudara-saudara, marilah selalu berharap kepada Tuhan. Sukacita akan menjadi bagian kehidupan kita. Jangan pernah murungkan hidupmu. Hiduplah selalu di dalam sukacita bersama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang pada saat ini melalui media YouTube yang mengajak kami Tuhan untuk selalu berserah kepada Tuhan apapun persoalan kehidupan kami, apapun badai yang menghantam hidup kami. Tuhan sangat mampu untuk mengatasi setiap perkara. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tidak cengeng, tetapi selalu percaya bahwa kuasa Tuhan akan tepat waktu menolong setiap orang yang percaya. Biarlah Tuhan ketika mereka lemah, Engkau kuatkan, ketika mereka sakit, Engkau sembuhkan, ketika mereka mendapatkan persoalan, Engkau berikan jalan keluar. Karena Engkau adalah Tuhan kami sangat luar biasa yang mampu mengatasi segala perkara. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu mempercayakan kuasa-Mu akan terjadi terhadap itu Mama El, itu Mama Roma, itu Mama Kardo, dan itu Mama El. Biarlah Tuhan melalui campur tangan kuasa-Mu, mereka selalu beroleh kuasa yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga mereka dikuatkan, sehingga mereka beroleh sukacita, sehingga mereka beroleh kesembuhan di dalam setiap sakit penyakit yang mereka hadapi. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk saudaraku yang laki-laki dimanapun mereka berada, izinkan Tuhan kesehatan selalu menguasai hidup mereka. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu ini yang ada di Batam. Lalu bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka selalu terjaga, sehingga mereka selalu dalam keadaan sehat dan penuh hikmat melakukan jalan setiap kehidupan. Bapa di surga yang penuh kasih dan penuh rahmat, hamba-Mu juga berdoa untuk seorang anak Julieta Sitanggang dan begitu juga Yosua yang lahir dalam orang sehat. Mari Tuhan Engkau berikan mujizat-Mu sehingga kesembuhan terjadi dalam hidup mereka, sakit penyakit tersingkir dari hidup mereka. Hanya kepada-Mu hamba-Mu mengadu Tuhan.
kondisi maruling, regar yang lagi dalam keadaan sakit, sehingga kami di rumah sakit. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati setiap obat yang dikonsumsi. Mari Engkau berkati setiap tim medis sehingga inang itu mendapatkan kesembuhan. Itu juga hamba Tuhan berdoa untuk cinta yang lagi kurang sehat, inang Purna Baban, oleh kuasa-Mu Tuhan, biarlah mujizat terjadi, biarlah kuasa kesembuhan terjadi. Tidak terlambat juga Tuhan. Amin. Orang sehat. Hanya kepadamu hamba mengadu, hanya kepadamu hamba percaya. Tuhan pasti akan melakukan setiap permohonan hamba-Mu, karena hamba-Mu hanya bermohon kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.